Mumpung Allah masih beri kita waktu, maka kita tulis buku kita dengan baik, kita tipek buku-buku kita yang buruk, yang catatannya merah. Karena kalau nanti sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, untuk mentipek, untuk mengganti catatannya. Karena malaikat nggak bisa dinego. Tulislah bukumu dengan baik. Sekarang kita sedang menulis buku dengan baik tidak? Belum. Atau kita punya buku masing-masing enggak? Punya. Tapi kita tidak tahu kalau buku itu sedang kita tulis, sedang kita edit. Bahwa kelak kita semua akan menerima sebuah buku. Tapi ketika kita menerima buku itu, ada yang sedih, ada yang kaget, ada yang ketakutan, ada yang menangis. Padahal buku itu kita sendiri yang menulisnya. Padahal buku itu kita sendiri yang menyuntingnya. Padahal buku itu kita sendiri yang menjadi editornya. Buku itu adalah buku catatan perjalanan selama kita hidup di dunia yang kelak akan kita terima di Lauh Mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami bangkitkan orang-orang yang telah mati, kata Allah. Lalu kami kumpulkan semua perbuatan yang mereka lakukan di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan di dalam sebuah buku catatan masing-masing yang kelak akan diterima di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah pengadilan Allah. Maka tulislah bukumu dengan baik. Masih bisa nggak kita tipek buku kita itu? Masih bisa kita ganti nggak catatan merahnya buku kita itu? Masih. Mumpung Allah masih beri kita waktu untuk mentipek, mengganti dan merubah catatan buruk, catatan merah dari buku kita itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kami kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan perlihatkan bagaimana tantangan yang kita hadapi hari ini. Jadi kita berpikir keluar dikit dulu.
ada tantangan eksternal kita, artinya tantangan di luar Islam. Itu tadi era 4.0. Era 4.0 adalah era teknologi, era digital hari ini. Yang mau tidak mau kita harus mengikuti era itu, tetapi kita tidak boleh tergilas oleh era itu. Apa yang tidak ada di dalam HP hari ini? Bapak Ibu mau lihat berapa jumlah orang yang tawaf di Ka'bah itu sekarang pun bisa kita lihat. Bisa nggak? Kita nggak perlu datang ke Mekah sana. Bisa. Itulah era 4.0. Semua serba teknologi. Bapak Ibu bisa pesan makanan dari dalam rumah nggak? Dari dalam kamar nggak? Bapak Ibu bisa pesan lipstik yang dari Jakarta dari dalam kamar nggak? Bisa hari ini. Tak perlu datang ke Jakarta kan? Lewat Tokopedia, lewat Blibli, lewat Bukalapak. Itu semua perkembangan teknologi. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan hari ini. Tetapi kita tidak boleh tergilas oleh teknologi. Gunakan teknologi itu untuk jalan dakwah. Kirim ke teman-teman bacaan-bacaan Al-Quran, kata-kata bijak yang mengajak untuk jalan Allah. Jadi tidak mengirim hal-hal yang tidak baik. Itu teknologi. Lalu kita ada tantangan yang disebut dengan VUCA. Ini pun eranya VUCA. VUCA itu adalah V itu volatility, sesuatu yang berubah cepat. Ini VUCA ini terminologinya dicetuskan oleh Amerika ketika Amerika kalah di perang gurun, kalah dengan Irak dan Afghanistan. Jadi dia menggambarkan bahwa perang di gurun itu seperti perang di dalam kabut. Itu dia sebut dengan frog war, perang di dalam kabut. Jadi volatility yang V itu sesuatu yang berubah cepat. Ibu punya HP Samsung tipe 10, baru sebulan udah ganti Samsung tipe 11. Pengen tukar tambah, itulah perubahan yang begitu cepat. Lalu punya uncertainty, sesuatu yang tidak pasti. Banyak orang kehilangan jati diri karena dia tidak yakin. Yakin tidak ada surga itu besok, yakin tidak ada neraka besok. Lalu C-nya itu adalah complexity, hidup yang begitu kompleks. Hari ini kita tidak tahu COVID akan berakhir sampai kapan. Kita nggak tahu kehidupan ekonomi ini seperti apa. Begitu kompleks. Semua akan berimplikasi. Kalau ekonomi turun, pasti kejahatan jadi naik. Betul nggak? Orang susah cari makan, akhirnya jambret, akhirnya begal, akhirnya nipu. Itulah kehidupan kita yang kompleks hari ini. Dan A-nya itu adalah ambiguity, ragu-ragu. Ini tantangan eksternal di luar kita. Sekarang kita lihat, ada tantangan internal kita enggak? Ada. Tantangan umat Islam hari ini sangat besar. Bahwa Nabi juga pernah bersabda bahwa kelak kamu akan menjadi seperti seonggokan daging yang diperebutkan oleh binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas itu adalah musuh-musuh Islam. Terasa nggak kita hari ini? Yang ingin merusak Islam, yang ingin menghancurkan Islam.
Lalu juga kita lihat LGBT. Tahu LGBT? Lesbian, gay, bisex, transgender. Pergaulan bebas antar sesama jenis itu marak terjadi. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu lalu di beberapa kota kita di Sumbarnya juga ada, termasuk di Padang. Ada perkumpulannya, ada WhatsApp grupnya. LGBT itu merusak moral anak-anak kita. Dan internal kita yang paling parah ya tentu adanya perpecahan di dalam tubuh umat Islam sendiri. Ya khususnya tentu orang Islam yang membenci Islam. Maka diibaratkan oleh Nabi bahwa kelak kalian akan seperti gursa. Gursa itu apa? Buih di lautan. Yang ketika air surut dia akan ke pinggir, ketika air pasang dia akan masuk lagi ke tengah laut. Itulah kondisi kita hari ini. Maka perkuatlah ukhuwah Islamiyah kita dengan cara-cara kita berkumpul bersilaturahmi seperti ini. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa, modal yang luar biasa untuk kita. Saya terpanggil untuk itu, makanya saya hampir di mana tempat saya berhenti dan menyampaikan bahwa kita harus tetap berada dalam satu ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sekilas gambaran bagaimana kondisi eksternal dan internal kita hari ini. Saya akan masuk ke dalam bahasan yang berkaitan dengan tulislah buku kamu itu dengan baik. Dengan sebuah kalimat, jadilah pemenang, bukan apa? Bukan pecundang. Nah, ini. Saya ini sedikit dulu ya. Ntar. Maaf, dia agak ini. Apa itu pecundang, Bu? Ada yang tahu? Bapak Ibu ada yang tahu pecundang? Pecundang itu lawan katanya adalah pemenang. Jadi lawan katanya itu pemenang. Ya. Jadilah pemenang bukan pecundang. Kita lihat siapa sih pecundang itu. Pecundang itu orang yang kalah, dan pemenang adalah orang yang menang. Kita mau jadi pecundang apa pemenang? Pemenang. Sekarang kita lihat dulu pecundang. Siapa pecundang? Adalah orang yang merugi dalam kehidupan di dunia. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinun. Katakanlah Muhammad, maukah aku beritahu orang-orang yang merugi terhadap perbuatannya di dunia? Adalah mereka yang sia-sia dalam kehidupan di dunia, sementara mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Qul hal nunabbi'ukum bil asarina amalan. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia dari perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah
berbuat sebaik-baiknya. Jadi orang yang kalah, dia mencari pembenaran. Sudah kalah, dia mencari pembenaran. Ngapain saya sholat? Belum tentu juga masuk surga. Itu kan mencari pembenaran. Ya sholat saja dulu. Persoalan diterima atau tidak masuk surga atau tidak, itu hak prerogatif dari Allah. Itulah pecundang. Dia selalu mencari alasan. Nanti aja sholat di belakang waktu, kan sholat juga. Tapi dia tidak tahu bahwa nilai sholat di awal waktu beda dengan nilai sholat di belakang waktu. Kan sama juga dapat sholat. Ngapain sholat ke masjid? Sholat di rumah juga sama, khusus bagi yang laki-laki. Dia nggak tahu bahwa nilai sholat di masjid lebih besar daripada nilai sholat di rumah. Itu kan mencari alasan, mencari pembenaran. Itulah namanya pecundang, orang yang kalah. Ya, dilanjutkan. Zalikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat Allah dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Jadi dia tidak yakin, dia kufur. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Kami tidak melakukan satu penilaian bagi amal mereka di hari kiamat. Berarti Allah cuekin. Betul nggak? Kamu sana aja, kamu nggak akan dinilai. Ngapain kamu ikut di sini? Seperti itu kira-kira kalau kita terjemahkan artinya dalam kehidupan kita. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, hapus. Kan sia-sia. Sudah berbuat, beramal, tapi rugi. Maka hapus amalan-amalan mereka. Kami itu Allah. Kami tidak melakukan penilaian bagi amal mereka di hari kiamat. Jadi kalau kita pergi ke suatu kantor melamar pekerjaan, membawa CV, membawa data-data, dimasukkan ke tong sampah saja data kita itu. Artinya nggak akan dipanggil, nggak akan diwawancara, nggak akan ditanya. Ya seperti itu kira-kira. Ya silakan aja kamu masukkan lamaranmu, nanti ditaruh di tong sampah. Kapan dipanggil, kapan ditanya, ya tidak. Padahal kita sudah masukkan gelar sarjana, lulus ini pengalaman. Tapi sia-sia. Itu perumpamaannya. Apa balasan mereka? Zalika jazauhum jahannam bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Demikian balasan mereka itu jahannam. Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Jadi pecundang itu jahannam. Karena menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan rasul-rasulku kata Allah sebagai olok-olok. Olok-olok itu untuk main-main. Itu buat bercanda. Itu olok-olok. Ya Pak, olok-olok itu Pak ya, untuk main-main, untuk bagara-garah. Itulah kira-kira terjemahannya pecundang. Sekarang kita lihat pemenang. Siapa pemenang? Orang-orang yang beruntung. Di mana kita bisa lihat? Dalam surat Al-Baqarah.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di ayat kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang beruntung adalah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Di ayat kelimanya. Ini terjemahannya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang selalu istiqomah di jalan Allah, yang selalu dituntun oleh Allah, dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah itu maha kuasa terhadap atas segalanya. Lalu siapa orang yang beruntung yang berikut? Kita lihat. Faman sakulat mawaziduhu fahulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Bagaimana cara untuk memberat timbang kebaikan? Ya tentu dengan banyak beramal kebaikan, banyak ibadah, banyak sholat sunnah ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Itu orang-orang yang beruntung. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 102. Dalam Al-Mu'minun ayat 100 ayat 1 sampai 11 juga Allah mengatakan orang-orang yang beruntung. Fiha salatihim khasi'un anil lagwi mu'ridun lizzakati fa'ilun hum li furujihim hafizun hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, lalu dia menunaikan zakat, menjaga kemaluan, menjaga amanah dan janji, dan dia menjaga sholatnya. Ini orang yang beruntung. Khusyuk dalam sholat, menjauhkan dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, menjaga amanah dan janji, dan keenam menjaga sholat. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan semua yang digariskan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun itu. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita beriman dan beramal soleh itu untuk mendapatkan Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat
kanat lahum jannatul firdaus khalidina fiha la yabuna anha hiwala. Orang-orang beriman dan beramal soleh sungguh benar akan mendapatkan jannatul firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin beralih darinya. Tidak ingin beralih itu tidak ingin meninggalkannya. Dia ingin di dalam itu saja. Itulah jannatul firdaus. Leni awak jannatul firdaus di dalam masaji kesewa tanah, apalagi di jannatul firdaus yang serba ada, yang serba disiapkan oleh Allah. Maka perbanyaklah amal-amal ibadah kita untuk kita kelak mendapatkan timbangan kebaikan yang lebih besar daripada timbangan keburukan kita. Dan semua itu tercatat di dalam buku catatan kita masing-masing. Jangan pernah kita menjadi orang yang merugi dalam hidup di dunia. Maka kita tatalah hidup kita dengan baik. Kita isi dengan amalan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Mumpung Allah masih beri kita waktu, maka kita tulis buku kita dengan baik. Kita tipek buku-buku kita yang buruk, yang catatannya merah. Karena kalau nanti sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, untuk mentipek, untuk mengganti catatannya. Karena malaikat nggak bisa dinego, nggak bisa dinego kan? Nggak bisa diajak untuk damai, nggak bisa. Tidak ada waktu lagi, mumpung sekarang ada waktu, kita manfaatkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.